Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama Putra dari Fakultas Ekonomi Syariah kelas ESB. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ketentuan hukum dan muqasid larangan gharar yang diampu oleh Bapak Faqih Ahli Syariati. Definisi dan dasar hukum gharar. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, dan tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi, atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, yakni unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Kriteria dawabit gharar. Yang pertama yakni jumlahnya besar. Jika gharar yang sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad. Ibnu Qayyim berkata, gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari. Yang kedua yakni keberadaannya dalam akad mendasar. Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut, tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang sedang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan, walaupun janin, susu, dan sebagian buah tersebut tidak jelas karena keberadaannya hanya sebagai pengikut. Yang ketiga yakni akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Jika suatu akad mengandung gharar dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, mudarat gharar di bawah riba. Oleh karena itu diberi rukhsah keringanan jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudaratnya lebih besar daripada dibolehkan. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka, telur, dan lain-lainnya, sekalipun terdapat gharar karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah. Yang keempat yakni gharar terjadi pada akad jual beli. Jika gharar terdapat pada akad hibah, hukumnya dibolehkan. Misalnya seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain. Orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung gharar. Poin yang kecil yakni pengaruh gharar terhadap akad bisnis. Ketidakbolehan unsur pada akad bisnis karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. Berbeda dengan gharar dalam akad sosial, dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain. Kaidah sesuai dengan logika fikih dan muqasid, karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapat haknya, baik barang ataupun keuntungan, sehingga setiap gharar yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak dirugikan itu bertentangan dengan tujuan muqasid transaksi tersebut.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.